Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, saya para ibu-ibu jamaah majelis ta'lim As-Sa'diyah Belandongan, rahimana wa rahimakumullah. Mandar mugi tansah binaringan rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah sonten menika kula kalih saya tasih dipun takdir dados tiyang sae kalian Allah taala sehingga ada kesempatan saged nglampahi amal soleh ingkang ngarupi rutinan tiap-tiap dinten Kemis sonten ingkang dipun isi kalian istighosa pengawasan. Mangke kita tutup kalian tahlil dipun khusaken dumateng sedaya para ahli kubur kita sebagai bukti bakti kita kepada leluhur kita. Mantar mugi sedaya amal soleh kula saya dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Mantar mugi saged dadosa tambahan catatan amal soleh kula saya benjang wonten yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi kalian barokah ngaos kita sedaya senantiasa dipun paringi sehat walafiat kalian Allah taala, seger waras, panjang umur. Mungkin di antara kita ada yang sakit, di antara keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah taala. Barokah kempal-kempal majelisan mantar mugi napa sing dados hajat-hajat kula saya, cita-cita kula saya lan keluarga kula saya dipun penuhi, dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi saya kelepatan kula saya, tiyang sepuh kula saya lan keluarga kula saya dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nomor kali sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar mugi saya diakui mati kanjeng Nabi, mantar mugi saya asal syafaat kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma amin. Para ibu-ibu saya ingkang mulya, saderenge ngapunten ning sanget dalem telat keranten tasik ngawal proses ikrar mau syahadat oleh orang Ronini, Wironini. Wonten tiyang Ronini niki mlebet Islam. Sakmangkin prosesnya langsung dipuntangani kalian NU. Dados menawi wonten warga utawa derek utawa kenalan panjenengan niki pingin mlebet Islam, langsung dipun beto datang pengurus NU setempat. Mriki berarti ketua ranting sinten Cak Mahmud insyaallah nggih. Pun di dalam Cak Mahmud. Jelak nggih, jelak. Mangke dipun teraken teng kantor PJNU mriku. Kula wau Wak Mudin lapor teng kula, kebetulan kula ketua ranting nggih Purworejo. Langsung kula beto teng kantor PJNU. Kula telepon, alhamdulillah wonten Kiai Halim, mantune Kiai Humaidi niku. Atas wau sampun terjadi ikrar wakaf. Wonten sertifikate. Mangke niku dibeto teng KUA untuk pembetulan KTP teng Capil. Dados KTP ini sing asale agamane non muslim mangke gantos Islam. Wau kula tangleti agamane asale Buddha. Bapak ini ku Buddha, Kristen, ibu Buddha. Larene pin rapi asal yang Islam, istrinya Islam. Kan kedah Islam. Kedah mlebet Islam. Alhamdulillah di Pasuruan tambah lagi satu orang yang masuk Islam.
Matur muga saged istiqomah saya nggih. Nomor kali dalam juga mewakili pengurus Ikatan Alumni Santri Sogiri menghaturkan ucapan banyak-banyak terima kasih dumateng warga sekitar Blandongan yang hari Jumat kemarin ditempati NKS. NKS itu singkatan saking Ngaji Kitab Sogiri, di mana kemarin niki sing rawuh perkiraan nggih. Kalau perkiraan awal niku sekitar 800, ternyata kemarin niku sekitar 1000 lebih. Lek dihitung aku ae 1000 kali 100. Karena aku ae kirang. Aku ae air minum niku nyiapaken sekitar lek dihitung total niku 1200-an. Ternyata tambah kali dos kemarin nggih. Dados perkiraan 1000 ke atas sing dugi kalau wingi. Dan itu termasuk acara yang sukses karena di luar dugaan. Di luar dugaan itu targetnya 800 sing dugi 1000. Niku berarti acaranya sukses. Alhamdulillah. Kalau tingali warga Blandongan niki luar biasa dalam menyambut tamu. Pun boten angsal damel jamuan sik pancet mawon. Ranten pengurus Ikatan Alumni Sogiri niki kepingin mensiarkan dakwah-dakwah Islam di satu tempat, tapi tidak kepingin merepotkan yang ketempatan. Ya napa carane? Akhirnya dibuat program atau peraturan tuan rumah dilarang keras memberi makanan. Pokoknya tempat itu mawon disiapaken, mriki dados tamu, air minum betul ya mbak. Boten asal diparingi jajan. Ternyata kemarin ada kotaan kula tingali. Wes bingung mriki pengurus mriki kali pengurus pusat rada kucing-kucingan. Nggih ketemu mawon barang ketinggal. Tapi mantar muga disepunten keranten niate niki niat sae. Mangke dalam menawi dikomplain oleh pengurus pusat dalam matur sudah dikasih tahu ndak boleh, ternyata warga ini atas inisiatif ya mbak kepingin menghormat tamu kan ngoten nggih ceritane nggih. Terus mewakili pengurus Ikatan Alumni Sogiri Pasuruan, kula mewakili teman-teman pengurus lintone matur nuwun dumateng panjenengan saya, dumateng takmir Masjid Babus Salam, dumateng warga sekitar yang telah menyambut kedatangan tamu saking Alumni Sogiri secara luar biasa. Kami tidak bisa balas apa-apa kecuali ucapan doa jazakumullah ahsanal jazakumullah khairan katsira. Matur mugi amal soleh panjenengan saya warga mriki dipun bales kali Allah Taala dengan balasan yang setimpal, balasan sing luwih sae. Matur mugi saya asal barokah para kiai-kiai Sogiri, para ulama Sogiri, sehingga daerah dan warga sekitar Blandongan niki senantiasa dipun paringi makmur, dipun paringi sehat walafiat, panjang umur, rezeki ini dipun lancaran saya kalian Allah SWT. Para ibu saya yang mulia, sak mangkin materine seputar kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan saking Kyai Hasyim Asy'ari. Kyai Hasyim Asy'ari niku salah satu ulama ageng sing wonten Indonesia, tapi namanya niki harum wonten ing Mekah. Dados tiang Indonesia tapi namanya dikenal di Mekah. Padahal Mekah niku dados kiblate orang Islam. Dados kiblate Islam. Keranten di sana ada Ka'bah, banyak ulama, banyak orang-orang alim. Ternyata ada orang Indonesia yang namanya harum dan dikenal di daerah Mekah. Beliau adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga yang mendirikan organisasi terbesar sedunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Niku Kyai Hasyim matur wonten di Al-Qur'an, wonten di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek diterjemah ngeten. Tiyang niku napa tirese ilmu sing diserap. Bahasa nek kitabe sing disesep. Wong niku kelakuane padha karo
ilmu sing disesing sampun disesep. Maksudnya apa? Ketika dia mendapatkan ilmu dan ilmu itu sudah merasuk pada hatinya dan dia yakin akan ilmu itu, maka pasti ilmu yang telah dia dapat akan dia amalkan sesuai dengan yang dia dapat. Oleh karena itu, maka Kiai Hasyim niki menganjurkan ada 3 cara untuk mencari ilmu agar tidak tersesat. Napa 3 niku? Nomor setunggal, carilah ilmu dari guru yang tidak senang pada barang bid'ah. Sebab bid'ah nggih. Bid'ah niku mengada-ngada ajaran agama yang tidak ada dalam Islam. Contohnya sholat zuhur ngape 5 rakaat. Asal apa mboten? Kan mboten asal nggih. Lek wonten guru nganjurkan sholat zuhur 5 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, maka kita harus menolak. Kenapa? Karena guru tadi itu berarti senang pada barang bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Ketika kita mengetahui guru kita semacam itu, maka kita harus menjauh. Tidak boleh kita ikuti, karena kalau kita ikuti, nanti kita akan terikut dengan barang yang bid'ah tadi itu. Karena lama-kelamaan ilmu yang kita dapat ini pasti akan menjadi keyakinan kita. Alhamdulillah selama ini kita dari guru-guru kita ini diajari lek salat asar niku petang rakaat. Keranten perintah salat di Al-Qur'an mboten enten rakaate. Aqimus shalah, dirikan salat. Ya apa carane? Kan ndak ada keterangannya. Di Al-Qur'an ndak ada keterangan salat zuhur petang rakaat, subuh 2 rakaat mboten enten. Terus dari siapa kita tahu? Dari guru-guru kita. Insya Allah guru-guru kita ini adalah guru-guru yang sanad ilmunya sambung datang kanjeng Nabi dan tidak tercampur dengan barang-barang yang bid'ah. Itu sing pesene Kiai Hasyim, golek guru sing ndak seneng barang bid'ah. Karena kalau kita salah guru, maka selamanya kita ini ilmu kita juga akan salah. Nomor kali pesene Mbak Hasyim, carilah guru yang jelas gurunya. Carilah guru yang mana guru tadi itu punya guru yang jelas. Maksudnya kita harus tahu orang yang kita ikuti itu dulu berguru kemana. Mondoke teng pundi, mados ilmu teng pundi. Jangan sampai kita ini mencari ilmu pada orang yang baru saja kita kenal tapi tidak tahu latar belakangnya. Sekarang zamannya tambah canggih, YouTube sudah ada di mana-mana, pengajian di mana-mana. Tapi tidak semua pengajian yang ada di YouTube itu bisa kita ikuti. Kita harus bisa memilah dan memilih siapa yang berceramah di YouTube atau di televisi. Kita harus tahu latar belakang dia itu dulu backgroundnya dari mana. Alhamdulillah selama ini kita dikenalkan di lingkungan kita ini berguru pada orang-orang yang gurunya juga jelas, sehingga ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekali kita melangkah dan guru kita ini ternyata salah, maka selama-lamanya ibadah kita akan ditolak oleh Allah Ta'ala karena keliru. Apalagi dari ilmu yang keliru kita mengajarkan pada orang lain. Salah kene kiwe sesat tambah menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Oleh karena itu dalam memilih guru kita harus selektif. Jangan sampai orang yang tidak jelas gurunya itu kita ikuti. Atau ikut pada orang yang punya guru jelas tapi jelas sesatnya. Kita tahu pada orang itu dulu pernah berguru pada dia, pada si A contohnya. Ternyata kita tahu si A itu orangnya ajarannya sesat. Maka harus kita tolak agar tidak merasuk pada kita, tidak nular pada kita. Nomor 3, kriteria agar ilmu kita ini aman
Terus Mbah Hasyim Asy'ari, carilah guru yang tidak suka berdusta. Jangan mencari guru yang ahli berdusta, seneng goro. Kenapa? Karena rawan nopo sing disampaikan niku benar apa ndak. Soalnya wonge genemane ane cekel nggih. Jangan-jangan dia iku nggoroi kita. Karena kebiasaannya sudah jelas dia seneng goro. Oleh karena itu dalam pelajaran mustalah hadis atau tata cara memahami hadis itu menurut ulama hadis harus jelas siapa yang membawa. Kalau hadis itu dibawa oleh orang yang ahli berdusta, maka hadis tadi itu walaupun hadis itu benar harus ditolak. Khawatir karena alasannya orang yang membawa ini mengkhawatirkan atau tidak meyakinkan. Padahal hadisnya bener. Gara-gara sing beton niku seneng goro, maka ditolak. Bahkan orang yang ahli berdusta, ketika dia bertobat, masyarakat masih tidak mudah untuk percaya. Apa mana tahu digoroi bisa nggih? Tahu dadi korban. Terus dosanya orang yang tidak bisa dipercaya atau goro niki sulit dimaafkan oleh masyarakat. Mending orang itu pernah berbuat maksiat tapi dia tobat. Berbuat maksiat di luarnya berdusta maksudnya. Jadi ada orang yang meriwayatkan hadis, dia itu dulu ahli maksiat, terus dia itu bertobat tiap hari ibadah terus. Dan dia tidak punya dosanya berdusta. Maka oleh ulama hadis orang tadi itu masih bisa dimaafkan. Karena dosanya tidak sampai dosa berdusta. Tapi kalau dosa berdusta walaupun dia sudah bertobat, ini orang akan sulit melupakannya. Karena hukum manusia, hukum masyarakat dengan hukum Allah Ta'ala ini ku beda. Lek dosa teng pangeran nggih. Pernah bermaksiat lalu bertobat pada Allah Ta'ala, menyesal, tobat, niku gampang nyepuro Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala niku maha pengampun, kalau ada hambanya niki disepunten. Tapi kalau dosa masyarakat, maka selamanya masyarakat akan mengenang, eling terus. Bahkan walaupun orang yang meninggal dunia, anaknya ketiban dosa atau ketiban image yang jelek kok niku. Contoh, ojo ngape mantu iku biyen bapake tahu dadi maling contohnya. Padahal bapaknya mati, anaknya apik larene. Gara-gara dulu bapaknya pernah tercoreng namanya, sampai anaknya nang putune ku eling ae sian. Ojo ngape mantu iku. Biyen bapake tukang nyantet. Padahal anaknya menang. Putune kena pisan ya. Itu namanya hukum masyarakat niku luwe kejem istilahnya ketimbang hukumnya Allah Ta'ala. Lek pangeran ana ambane bersalah njaluk sepuro disebut tentang Allah Ta'ala. Tapi lek menungso eling terus. Sampai anak putune ketambesan dosanya orang tua. Oleh karena itu mari wejangan dari Mbah Hasyim Asy'ari ini kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita dituntut untuk mencari ilmu, tapi kita harus selektif dalam mencari guru yang bisa memberikan ilmu pada kita. Jangan sampai kita ini salah mencari guru. Karena salah satu kali saja, maka hasilnya akan fatal kepada kita, kepada ibadah kita, juga nanti imbasnya kepada orang-orang yang pernah kita ajari takut keliru. Ngoten nggih? Menawi wonten pertanyaan monggo dalem aturi. Enten sing badhe dirembug-rembug? Mboten enten. Ipun matur muga kempal kita saya niki dicatat karena Allah sebagai amal soleh saking kula menawi wonten salapan nyuwun agung pembangunan wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi